Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Juga mengingatkan tentang kelemahan kita sebagai manusia. Dijelaskan bahwa al-insanu ma'ofoh manusia, yang artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dua perkara yang dapat menimbulkan dosa. Yang dosa itu kalau sudah menumpuk dan akan menjadikan musibah dunia baik atau sampai di akhirat. Maka kalau kita cermati tentang orang yang buat dosa, setidaknya ada 3 golongan atau 3 kelompok. Yang pertama, golongannya malaikat, ya. Orang yang dia kalau salah diingatkan, mau menerima dan memperbaiki kesalahannya, ya. Yang kedua adalah golongannya Bani Israil, ya, yaitu orang yang ketika dia salah kemudian diingatkan menerima tapi hatinya gondok atau mangkal. Yang ketiga adalah maaf klonnya iblis, ya, orang yang maaf ketika salah diingatkan malah dia membantah, mencari dalil atau alasan yang lain. Dan semoga baik itu kita termasuk golongan yang pelit. Oke, pasti ini ada. Oke, termasuk golongan yang pertama, bukan golongan yang kedua. Ya, jadi kita semoga menjadi orang-orang yang golongan pertama, orang yang mudah untuk menerima nasihat dan mau bertobat. Maka di dalam surat Ar-Rum, surat yang ke-20 ke-30, ya, Allah memberikan sifatnya orang-orang yang beriman. Orang beriman adalah munibina ilaihi, yaitu orang-orang yang dia mau bertobat kepada Allah, terus wattaquhu dan kemudian bertakwa, dan waqimus sholat, ya, dan menegakkan salat walaupun minal musyrikin. Dan kamu jangan sampai menjadi golongan orang-orang yang musyrik. Jadi Bapak Ibu,
dengan berbagai macam kesalahan yang sering kita kerjakan dalam kita sehari-hari, yang pagi, yang sore, yang siang, yang malam, ya, yang dosa, mata dosa, telinga dosa, lisan dan sebagainya. Maka mari kita berusaha untuk banyak-banyak bertobat. Kemudian dilanjutkan dengan bertakwa yang secara umum. Takwa itu adalah untuk melaksanakan perintah dan juga menerima larangan-larangan Allah. Dengan adanya takwa itu dimungkinkan yang pertama kita akan susah digoda setan. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Yang kedua, dengan takwa itu kita akan jadi orang-orang yang di hadapan Allah. Yang ketiga, orang yang takwa itu akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Ya, Allah firmankan wa ya selalu makhraja. Barang siapa yang takwa, maka Allah akan memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Allah akan mengubah kesulitan jadi kegembiraannya, dan Allah akan memberikan kesulitan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Kemudian salah satu perintah dasar dan utama dalam Islam adalah sholat. Sholat itu adalah amalan yang akan pertama kali dihisab dan menjadi penuh pada hari kiamat. Nabi sabdakan bahwa awalu ma yuhasabu tinggalkan yaumul kiamah as-sholah. Pertama kali amal yang akan dihisab pada hari kiamat untuk anak adalah sholatnya. Ya. Jadi kalau sholatnya baik, maka dia akan selamat dan bahagia, langsung masuk ke dalam surga. Kalau sholatnya baik, ya. Kalau sholatnya jelek bagaimana? Nah, Allah masih mencari yang lainnya. Lihatlah pada hambamu tadi, apakah dia punya sholat sunnah, ya. Kalau dia punya sholat, maka tambahkanlah pada sholat wajibnya, ya. Kalau sudah baik, ya sudah selesai untuk masuk surga dan seterusnya. Lah kalau sholatnya wajib tidak pernah, sholat sunat setahun kali, Idul Fitri, Idul Adha, subuh boten, duhur asar maghrib, isya boten. Nah, saat ini pangapunten aja nopo saya jemput jadi toko tengok boten enten. Asih dijadi napane. Nah, ayo Bapak Ibu, sholatnya monggo semakin dibaguskan. Kemudian salah satu dosa yang sangatlah musrik. Kemudian Allah kasih tahu, kamu jangan menjadi orang-orang yang musyrik. Kenapa? Inna syirka la dzulmun azim. Karena musyrik itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Terus kembali pada tobat tadi, perintah dan manfaat tobat untuk apa? Di dalam surat At-Tahrim dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, yang sehat, yang bagus, yang sempurna. Boten tobat lombok, tobat lombok. Mangan tahu bakwan rangan lombok, golek lombok. Bar kepercayaan wis sesuk ranganku lombok. Bar kepercayaan rampung mangan tahu meneh golek lombok.
Bu? Lah kalau kamu tobatan nasuhan, asal air wafirah antum sa'atikum, maka masalah yang pertama, Allah akan menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Dosa-dosa kita yang jumlahnya sangat banyak kan diampuni Allah. Ada orang punya hutang pada tetangganya 1 miliar. Kata betul. Siji nulis somo. Terus dinantiasa filter pun utangnya boten sak disalur. Ribet ada dalam. Walhamdulillah matur nuwun jazakallahu khairan. Nyotak tambahi sak miliar, alhamdulillah. Itu loh ya. Setelah kita dihapus kemudian ada jannatin. Kemudian Allah tidak cuma menghapus tapi kemudian dimasukkan ke dalam surga. Sudah hutangnya dilunaskan, terus ditambah yang lebih besar lagi, masuk surga yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Ya, di antara adalah situasi yang kondusif, ya, yang indah, yang permai, yang sekarang itu ada namanya taman-taman yang indah. Salah adalah mengalir dalam sungai-sungai yang jernih dan yang sangat berbunga. Yaitu yang kedua. Yang ketiga adalah Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman. Nanti pada kiamat Bapak Ibu, orang-orang yang durhaka itu akan dipermalukan di hadapan Allah. Seperti Fir'aun, Namrud, ya, akan dipermalukan. Sementara Nabi dan tidak akan dipermalukan. Coba kita ingat, termasuk saya sendiri, pernah kita dipermalukan? Gitu? Bagaimana rasanya dipermalukan di hadapan orang lain? Gitu? Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan namanya cahaya yang menyinari langkahnya sampai masuk ke dalam surga. Dari mangsar masuk ke suatu tempat, jangan tidak dekat tapi cukup jauh, ya. Kemudian orang-orang beriman diberi cahaya lentera lampu untuk menunjuk jalannya. Kemudian orang lain sudah begitu, ya, tetapi orang-orang kemudian di tengah jalan lampunya padam sehingga kebingungan, ya. Orang beriman ketika oleh itu kemudian berdoa, ya Allah, atmim lana nuruna, Allah sempurnakanlah cahaya sampai kami masuk ke dalam surga. Pokoknya nanti cahaya akan sampai kita masuk ke dalam surga. Sementara orang munafik saya mati di tengah jalan, yang kafir tidak punya cahaya. Jangan sampai menjadi orang yang munafik atau orang-orang yang kafir, ya. Terus masih berdoa lagi, wafir lana, dan ampunilah kami. Jadi meskipun sudah masuk tapi masih untuk minta ampun tadi. Itu adalah sifat orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu, orang beriman itu orang yang tidak malu untuk mengakui kesalahan, ya. Kata sekarang orang Bapak Ibu, mengaku salah itu soleh. Mengaku soleh itu salah. Apa? Ada orang salah, ngaku termasuk orang yang baik.
Tapi kalau ngaku-ngaku baik itu salah. Orang itu kalau bisa rasa ngaku-ngaku apik ning apik, gitu Pak. Daripada ngaku apik ning ora apik, Pak. Ya. Terus kita lanjutkan sebagian saudara kita ya yang sudah jatuh ke lumpur berbagai macam kemaksiatan, badannya penuh dengan tato dan lain sebagainya, tapi kemudian mau untuk apa? Bertobat ya. Terus kemudian tobat itu adalah semuanya, bukan cuma sebagian. Maka dijelaskan dalam surat An-Nur, waktu berjami'an ya, dan tobatlah kalau dengan tobat yang seluruhnya. Maaf ini ada beberapa kaum yang punya saran yang berbeda-beda. Yang pertama, umatnya Nabi Nuh itu maksiatnya adalah kemusyrikan ya. Umatnya Nabi itu maksiatnya adalah kesombongan karena badannya yang besar. Umatnya Nabi itu adalah orang yang dalam perdagangan sukanya mengurangi timbangan. Umatnya Nabi Lut maksiatnya hubungan dengan sesama jenis dan sebagainya. Lah umat sekarang tuh yang musyrik enten boten. Enten sing sombong, enten sing orang timbangan, enten sing kali jenis malah kata itu, enten sing krungu, enten sing transgender, enten sing macam-macam. Itu maka kita tobatnya ya semuanya ya. Kalau kita membaca itu maksud kita, sebagian tandanya orang yang hatinya luas. Apa itu? Yaitu orang yang sibuk mencari kesalahan sendiri sampai tidak sempat menjadi kesalahan orang lain. Dan orang-orang yang baik sebaliknya kita, orang-orang yang buruk ada ucapan atau namanya peribahasa ya, gajah di pelupuk mata tidak tampak, kuman di rangkul lebih tampak. Karena orang-orang yang tidak baik, makanya kita harus berusaha menyibukkan diri untuk mencari kesalahan sendiri kemudian diperbaiki ya. Oh saya ini kalau bab sholat harus baik, alhamdulillah. Tapi bab sholat kok belum baik, maka diperbaiki ya. Oh sholat tidak baik, terus diteruskan dan sebagainya ya. Kemudian ditobati. Tobat itu apa? Dalam fikihnya dikatakan atau dijelaskan ada setidaknya 4 syarat tobat nasuha. Yang pertama adalah menyesal. Menyesal dalam perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua, berjanji untuk tidak mengulangi, meskipun kadang praktek tetap melakukan. Yang ketiga, minta ampun kepada Allah ya. Yang keempat, kalau ada hak adam ya, dosanya itu pernah memukul temannya, maka minta relanya ya. Dosanya itu mengambil sepatu temannya, ya minta relanya ya. Kalau gak rela ya dijoli. Namanya ada ya. Jadi tidak cukup dengan minta maaf ya, harus ada rasa penyesalan. Lah semakin banyak yang kita tobati insya Allah ya, semakin banyak dosa yang kita tutup ya. Terus
Terus kita lanjutkan dengan menyibukkan diri dalam berbagai macam perbuatan yang baik, sehingga kemungkinan untuk dosa itu sudah berkurang. Ya, meskipun Nabi juga bersabda, namanya lama atau dosa kecil. Ya, Nabi sabdakan maminkum illallah. Tidak sedang kamu tuh pasti melakukan namanya lama. Dosa-dosa yang kadang susah untuk dihindari. Ya, contohnya apa? Maaf ya, contohnya perzinaan. Ya, zina itu ada 4 atau 5 macam. Yang pertama zina hati, yang kedua zina mata, yang ketiga zina anggota badan yang lain, yang terakhir zina farji. Yang 1 dan 2, terutama bapak-bapak termasuk saya, ini kursi angel dihindari. Pakai gimana enggak? Sehingga jilur rumah angel, gitu. Buka HP, enek itu ayu, gitu. Nang jalan, ya meneh, gitu, dan sebagainya. Tapi itu ada namanya kifarotnya. Apa kifarotnya? Dosa-dosa mata itu akan berguguran ketika kita butuh membasuhkan wajah kita. Alhamdulillah. Nek boten nenten wudu pakai mungkin robot kabeh bisa. Kita ada kifarot tadi. Ya. Kemudian yang berikutnya itu istighfar sebagai bentuk tobat. Ya. Kemudian katakan la tabiru rabbakum tsumma ilaihi. Ya. Hendaklah kalian itu banyak istighfar. Kemarin saya pas bersama anak saya ya dari mana. Kemudian saya bilang, ya ini kabare saya ini pun kadang berkurang amalnya, tapi dari Pak Guru kok malah kurang amalnya. Gila, sholatnya malam bolong-bolong, tidak sempurna. Ya, saya bilang kamu banyak istighfar, ya. Jangan 100, Nabi 100 awal 100. Gitu. Nabi yang dosnya saya itu istilahnya 100, masa kita cuma 100. Gitu Bu. Kita dan Nabi kira-kira dosanya banyak mana Mbak? Kata ini, kata kita malah istilah jangan 100, tapi 500 atau 600. Pak Badan, ya, dilazimi dimulazamah, ya. Setiap hari usahakan untuk banyak-banyak istighfar. Apa manfaatnya? 1, ya. Man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar. Habis sholat istighfar, pulang jalan kaki istighfar, masak istighfar, buka HP istighfar. Maka akan sabdakan Allah akan memberikan solusi dari masalah yang dihadapi. Ya. Menghadapi anaknya yang maaf saja nakal, diparingi sabar kados Nabi Nuh, alhamdulillah. Kita diparingi masalah nopo sakit enggak sembuh-sembuh, diparingi sabar seperti Nabi Ayub enggak masalah. Gitu. Kemudian tadi diubah dari menjadi gembira. Ya, dan dilangkit dari arah yang tidak disangka-sangka. Sekali lagi, rezeki tidak mesti harus berupa uang atau harta benda. Ya, ada kesehatan, ada ketenangan dan sebagainya. Ya, menghadapi masalah yang banyak itu kalau hanya tenang, akan mudah untuk berpikir dan mencari solusi. Ya, sebaliknya kalau tidak tenang berpikirnya, ya
tidak ada solusi akhirnya, maaf saja kita kadang-kadang nampak bunuh diri kita kadang betul ya. Kemudian Allah kan akan yuatum makan hasanah. Kalau kita itu banyaknya dan tobat, maka Allah akan menghidupkan kita dengan mataan hasanah. Hasanah itu baik bukan berarti mesti kaya. Ya, ada orang kaya yang baik, contohnya Nabi Sulaiman, Utsman bin Affan. Ya, ada orang lain yang jelek, contohnya Qarun. Ya. Kemudian penghidupan yang baik itu penghidupan yang memungkinkan kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak amal solehnya, semakin sedikit dosa-dosanya. Ya, itu sampai waktu yang tak bila sampai kematian kita masing-masing. Ya, Bapak Ibu, lagi kita berlatih melazimi tobat dan istighfar. Ya, Nabi kalau berdoa dan adalah dengan kata astagfirullah wa atubu ilaihi. Itu minimal berapa? 100 kali nek Nabi. Ya, kalau kita Bapak Ibu harus lebih banyak. Ya. Kemudian setiap umat Muhammad itu akan dihapus dosanya kecuali yang dia terang-terangan berbuat dosa. Nah, misalkan umatin mu'afan ila mujahidin. Tiap-tiap umatku itu akan dimaafkan dosanya kata orang-orang yang terang-terangan. Ya, maaf sekarang dengan adanya HP, ya Pak, isinya di mana warna A tekan Z, alif tekan ya, gitu Pak. Nah, kemudian kadang itu berbuat keburukan tapi dia tidak terang-terangan, masih ada rasa malu. Ya. Nah, yang kemudian yang termasuk orang yang mujahidin adalah orang yang ketika malam berbuat kemudian paginya diceritakan dengan bangganya. Namanya orang yang mujahid. Tak bilang tadi malam saya itu jalan, kemudian saya itu berdoklite. Kemudian tak boleh sama teman-teman, namanya kan orang yang mujahid. Ya, makanya Bapak Ibu, kalau kita berbuat salah, gak ada yang tidak perlu diceritakan, cukup kita minta kepada orang. Jangan dengan bangganya. Oh, dulu ketika saya masih muda, ya, mulimo tak lakone kabeh. Itu namanya orang yang mujahid. Ya, jangan bangga dengan apa yang kita dari suatu keburukan. Kita, maka Bapak Ibu sekali lagi, kita manusia itu adalah makhluk tempat salah dan dosa. Ya, maka kita menyadari, berusaha untuk menghapus dosa. Kemudian kita usahakan untuk tidak jadi orang yang mujahidin. Ya, tidak kita itu bangga dengan dosa-dosa kita. Okay. Lagunya Mas Ebit Kiadi, ya. Kenapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang salah dan bangga akan dosa-dosa. Ya, jadi musibah itu disebabkan
disebabkan karena banyaknya dosa dan orang itu bangga dengan dosa-dosa. Atau Allah sudah mulai enggan, gimana? Dan dengan kata mari kita tanyakan kepada Al-Quran yang mulia. Ya, jangan lupa yang bermulia. Tanya kepada Al-Quran yang mulia. Ya, Mas Ebet dulu kan belum tahu. Ya, kita mulai. Tanyakan, kenapa kok rezekiku semakin sempit? Kenapa? Tanyakan pada Quran. Ya, Quran jawab. Ada beberapa jawaban. Ya, yang pertama, mungkin kamu masih banyak dosa. Caranya istighfar. Ya. Yang kedua, Allah sedang menguji kamu. Ya. Yang ketiga, Allah sedang mengingatkan kamu tentang nikmatnya yang kau lupakan. Ya Pak Boy. Nek lagi sugih niku di 100 orang patek kanggo. Kita Bu. Nek pas sugih banget ngoten niku. Nek pas kandidit ampun 100 Pak 5.000 niku pun terus diingatkan. Ya, saya punya teman, okay? Teman saya itu ketika pas jajannya itu uangnya sangat banyak dan sangat dermawan. Termasuk saya sering dijajahi bapaknya. Suatu saat kena musibah cek kosong, tahu cek kosong itu? Akhirnya apa? Bangkrut, istirahat itu. Kemudian suatu saat dia pas mau cari pakaian di lemari dan ada uang 10.000. Itu katanya sangat-sangat nikmat sekali mergo pas landidin. Itu diingatkan. Yang berikutnya, dimungkinkan bahwa dengan kita itu sempitkan rezeki kita menjadi wasilah kita untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Wong niku nek lagi seneng padu salat bengi nangis saged wonten. Saged wonten. Nek lagi seneng ditekakkan nangis saged wonten. Wonten saged. Nggih. Nek pas lagi lan dijik salat bengi nangis saged wonten. Saged. Kita tangisan kita di sholat malam itu dapat menyelamatkan dari api neraka. Ya, satu jangan tujuh golongan yang diberikan adalah orang yang dia menangis di waktu malamnya. Kembali lagi Bapak Ibu, kita berusaha untuk selalu bertobat dan beristighfar. Ya, kemudian kita selalu hati-hati, maksudnya lagi, karena godaan setan dari banyak jalan, depan, belakang, kaki itu kadang-kadang tetap kita akan jatuh. Ya, tapi setelah itu kemudian kita menghapus dosa dengan istighfar. Semoga Bapak Ibu kita semuanya termasuk hamba Allah yang pertama, hamba yang mudah untuk mengakui kesalahan. Yang kedua, mudah untuk minta maaf. Yang ketiga, mudah untuk memperbaiki yang baik. Dan kemudian menjadi hamba-hamba yang munibina ilallah, hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Ta'ala. Ini yang disampaikan seperti amalannya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum